Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Perkenalkan, nama saya Liva Fitriani, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mempresentasikan materi agama Islam yang berjudul Al-Quran dan Sunnah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmadina SPD, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam yang telah membantu saya dalam menyusun materi ini. Baiklah, kita mulai presentasinya sekarang. Oke, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-Quran juga merupakan kitab suci agama Islam. Al-Quran diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 6 Masehi dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi dalam jarak waktu kurang lebih 23 tahun beberapa bulan. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman-firman atau wahyu Allah, sama benar dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Al-Quran merupakan sumber agama atau juga ajaran Islam pertama dan utama. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, agar lebih mudah dimengerti. Hal ini disebutkan oleh Bukhari dari riwayat Aisyah. Yang kedua, di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan mansukh, sesuai dengan kemaslahatan. Selanjutnya yang ketiga, turunnya suatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan begitu akan lebih mengesankan dan akan lebih berpengaruh di hati. Yang keempat, memudahkan penghafalan dan menguatkan hati. Orang-orang musyrik yang telah menanyakan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Dan selanjutnya yang kelima itu, di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal ini tidak dapat terlaksana kalau Al-Quran diturunkan sekaligus. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua ada sunnah. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ilmu, keyakinan, ucapan maupun ketetapan yang bersumber dari Rasulullah SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Sunnah merupakan sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Sunnah menjadi bagian dari teladan terbaik umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah satu dari hukum taklif yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sunnah dan hadis sama-sama berisi tentang perilaku Rasulullah SAW. Sunnah dan hadis menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Meskipun kedudukannya sama, sunnah dan hadis memiliki perbedaan yang mendasar, karena sunnah adalah perbuatan dan tingkah laku Nabi, sedangkan hadis adalah berita tentang sunnah Nabi. Tidak semua persoalan agama ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah dan hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi sunnah dan hadis. Yang pertama, menjelaskan hukum yang telah dinyatakan Al-Quran. Penjelasan hadis terhadap Al-Quran itu bisa berupa pengkhususan sesuatu yang umum atau pemukayaan sesuatu yang mutlak atau lainnya. Yang jelas, hadis itu menerangkan atau merincikan suatu hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran secara umum. Yang kedua, memperkuat hukum yang telah dinyatakan Al-Quran. Dengan demikian, suatu hukum perkara itu sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis. Penguatan oleh hadis terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan Al-Quran dapat dilihat dalam beberapa kasus, seperti haramnya membunuh tanpa hak, sumpah palsu, pencurian, dan lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, menjelaskan sumber hukum yang mandiri atau independen. Hadis itu menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran. Jadi, dengan demikian, hadis secara independen menentukan hukum tanpa ada sumbernya dari Al-Quran. Hal ini dibenarkan oleh Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk menaati Rasul-Nya. Dan Allah sendiri yang menyatakan bahwa barang siapa yang menaati Rasul-Nya berarti telah menaatinya. Dengan demikian, melihat ketiga fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan tidak dapat dipisahkan. Tanpa sunnah dan hadis, Al-Quran tidak dapat dimengerti. Macam-macam sunnah dan hadis. Dilihat dari segi bentuk, maka sunnah atau hadis dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi SAW.
yang kemudian dinuklik oleh para sahabat dalam bentuk yang utuh, seperti apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut. Contoh dari sunnah qauliyah misalnya, yaitu sesungguhnya semua amal itu didasarkan pada niat, dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan. Yang kedua ada sunnah filiyah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat dan diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Misalnya hal-hal yang berhubungan tentang tata cara pelaksanaan ibadah. Contohnya yang berasal dari Umar yang menjelaskan cara Rasulullah bertakbir dalam sholat. Adalah Rasulullah apabila ia hendak mengerjakan sholat, ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan dua sisi bahunya seraya bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Jika ia ingin ruku, ia lakukan seperti itu juga dan demikian pula ketika bangkit dalam ruku. Yang ketiga ada sunnah takririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Nah, sikap diam Rasulullah tersebut dan tidak menolak atas perbuatan atau ucapan para sahabat itu dipandang sebagai persetujuan beliau. Hadis dilihat dari jumlah orang yang meriwayatkannya. Yang pertama ada mutawatir, yang kedua masyhur, yang ketiga ahad. Selanjutnya hadis dilihat dari segi kualitasnya. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis maudhu. Hadis dilihat dari segi diterima atau ditolaknya. Yang pertama itu ada hadis makbul, yang kedua itu ada hadis mardud. Terus yang selanjutnya yang terakhir, hadis dilihat dari segi siapa yang berperan dalam berbuat. Yang pertama itu ada hadis marfu, yang kedua ada hadis mauquf, dan yang ketiga ada hadis maqtu. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia yang mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya supaya selamat dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai pembina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah di muka bumi. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari materi agama Islam mengenai Al-Quran dan Sunnah. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan, atau hal lain yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan juga dosa, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.